أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui keadaan orang-orang kafir yang diumpamakan oleh Allah seperti keadaan gelap gulita yang berada di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, dan di atasnya awan. Namun, mengapa Allah menyebut ombak sebanyak 2 kali? Apakah itu hanya permisalan saja? Ataukah hal tersebut memang sebuah fakta bahwa terdapat 2 gelombang yang berada di lautan? Gelombang yang sering kita amati adalah gelombang permukaan dengan ketinggian maksimum di laut lepas tak lebih dari 10-20 meter. Gelombang ini dapat kita amati dengan mata telanjang. Namun, ternyata ada gelombang lain selain dari gelombang permukaan. Gelombang jenis kedua adalah gelombang internal. Amplitudo atau tinggi gelombang jenis ini bahkan bisa mencapai ratusan meter. Gelombang internal adalah gelombang yang terjadi di bawah permukaan laut, sehingga tidak teramati secara kasat mata. Keberadaan gelombang internal ini disebabkan oleh perbedaan rapat massa jenis air laut. Perbedaan rapat massa disebabkan oleh perbedaan suhu dan salinitas. Sama seperti gelombang permukaan. Gelombang permukaan memiliki batas antara 2 fluida dengan rapat massa yang berbeda, yaitu air dan udara. Sedangkan gelombang internal merupakan gelombang pada batas antara 2 lapisan air dengan rapat massa dan suhu yang berbeda. Gelombang internal terbentuk ketika arus pasang surut laut menabrak tonjolan bawah laut. Hal ini dapat disimulasikan seperti kendaraan yang melewati polisi tidur. Gelombang internal tak dapat diamati di permukaan, namun ia dapat terpantau dari citra satelit sebagai guratan-guratan berjalan dengan jarak antar guratan dalam kisaran puluhan kilometer. Gelombang internal bergerak lebih lambat daripada gelombang permukaan dengan amplitudo yang sama, karena perbedaan kepadatan antara 2 massa air jauh lebih kecil daripada antara udara dan air. Gelombang internal biasanya memiliki panjang gelombang dari ratusan meter hingga puluhan kilometer dan memiliki periode dari beberapa menit hingga beberapa jam. Gelombang internal sangat bermanfaat karena ia adalah energi alami terbesar yang mampu mengangkat massa air dengan nutrien tinggi dari lapisan dekat dasar laut menuju ke lapisan atas. Gelombang yang diatapi awan adalah gelombang internal, gelombang permukaan, lalu awan. Di samudra yang dalam, kita tidak dapat melihat tangan kita sendiri karena tidak adanya cahaya di bawah sana. Jadi, di lautan yang dalam, gelombang internal itu bergerak dalam kegelapan. Masya Allah, sama sekali tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Namun, bagaimana mungkin seorang pria yang tidak bisa baca tulis dan hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui bahwa lautan memiliki gelombang internal? Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka berpergian dalam kegelapan? Al-Quran berisi pengetahuan ilmiah yang tidak mungkin diketahui 1400 tahun yang lalu. Ini berkisar dari aritmatika dasar hingga topik paling maju dalam astrofisika. Silahkan buka, baca,
dan tadabburi kalam mulia tersebut, dan mulailah berselancar di lautan ilmu yang tak bertepi. Wallahu ta'ala alam.